Halo Leo, jumpa lagi di Tele Arkana dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Leo Sun Moon Rising Venus. Ya, ambil saja yang relate, yang tidak relate abaikan. Oke, update dari langit teman-teman Leo. Itu kita baru saja melewati full moon ya di tanggal 1 Mei kemarin. Itu full moon di Scorpio. Jadi full moon di Scorpio ini ya meminta kita untuk pembasuhan jiwa ya, pembasuhan terkait hal-hal di masa lalu yang sudah tidak lagi relevan. Itu nanti akan dimunculkan ke permukaan dan kalian nanti akan menyadari bahwa oh iya, hal ini sudah tidak sesuai gitu ya. Dan kembali lagi, full moon di Scorpio ini, karena Scorpio ini under Pluto. Pluto itu planet transformation and rebirth ya. Jadi nanti akan ada banyak hal yang memaksa kalian untuk bertransformasi ya, untuk berubah gitu ya, dari belief yang lama ke belief yang baru, yang mungkin atau sesuatu hal yang lama ke sesuatu hal yang baru gitu ya. Dan itu memang mekanismenya adalah memunculkan dulu ya teman-teman, apa yang sekiranya sudah tidak sesuai dimunculkan dulu, lalu kemudian kalian berkontemplasi, lalu kemudian kalian menyadari sesuatu hal itu tidak sesuai dan kalian mengubahnya. Jadi prosesnya gitu ya. Dan apalagi sekarang matahari di Taurus itu dia meminta sebuah kestabilan ya. Taurus itu di sini banyak dari kalian yang nanti akan meminta sebuah kestabilan, tapi Pluto posisinya di Aquarius meminta kalian untuk rebel gitu ya. Jadi Aquarius ini agak sedikit rebel dan Pluto ini adalah death and rebirth. Jadi karena ada sesuatu di masa lalu yang membuat kalian tidak stabil, atau kalian mencoba untuk mencari sebuah level kestabilan yang baru. Jadi ini kalian seperti dari dalam diri itu seperti ada gejolak-gejolak untuk memberontak gitu ya terhadap belief-belief atau sesuatu hal yang sudah tidak lagi relevan itu gitu ya. Oke, di situ. Dan di sini kalian diminta untuk cleansing gitu ya. Mungkin teman-teman di rumah yang punya garam mandi itu bisa dilakukan salt bath ya. Ini saran saja, tidak harus diikuti teman-teman, tapi salt bath itu membantu kita untuk membersihkan energi lama yang sudah menempel di badan kita gitu ya, cukup lama gitu ya. Dan itu membantu sekali dalam pembersihan jiwa kali ini. Oke, kita langsung masuk ke energi utama teman-teman Leo kali ini. Semesta mohon bantuan untuk teman-teman Leo kali ini, energi utamanya apa? Oke, let's shuffle the deck. Satu, dua, tiga. Let's split. Energi utama untuk Leo, patience. Ya, kalian di sini ada energi patience, sabar. Jadi kalian di sini diminta untuk bersabar teman-teman Leo, atau bisa jadi juga kalian di sini dalam kondisi sedang bersabar hati. Ya, ini energi yang bagus ya teman-teman Leo ya, mengingat full moon di Scorpio ini cukup membuat kita untuk terdorong untuk memberontak gitu ya terhadap belief-belief yang lama gitu ya. Tapi kita diminta di sini untuk tetap tenang, sabar, menarik diri, pikirkan apa yang harus dilakukan perlahan. Transformasi itu perlahan, jadi tidak perlu yang terburu-buru atau bagaimana gitu ya. Oke, mari kita lihat what's the tea untuk Leo semesta. Kenapa kok teman-teman Leo ini diminta untuk bersabar, dan kenapa energi bersabar ini ada di teman-teman Leo? Mohon bantuan semesta. Mari kita shuffle. Satu, dua, dan tiga. Oke, let's split the deck. Kalian mendapatkan
people pleaser. Ya ini ya. Overgiving, nice guy or girl syndrome, doing anything and everything. Ya, ini tadi tampaknya itu tadi ya. Kalian sudah cukup sabar di sini ya teman-teman ya. Kalian berusaha untuk menyenangkan semua orang, menyenangkan semua pihak gitu ya, dengan mengorbankan diri kalian sendiri dengan energi people pleaser di sini. Overgiving, terlalu memberi sesuatu ke orang lain, entah itu orang yang kalian sayangi atau bukan di sini ya. Jadi menginginkan orang lain bahagia dengan mengabaikan diri kita sendiri. Kembali lagi ya Leo ya. Sabar itu bagus ya. Sabar itu bagus, tapi kalau terlampau berlebihan dan sampai mengorbankan diri kita, tentunya diri kita ini kan jadi satu sama semesta ya. Otomatis ya bayangkan sendiri ya, bagaimana tidak terimanya semesta gitu ya. Jadi cukup dipikirkan bahwa boleh kita bersabar teman-teman Leo, tapi tentunya sabar itu harus punya batasan. Tidak semua orang harus kita bahagiakan di sini teman-teman ya. Dan yang terutama adalah bahagiakan dirimu sendiri terlebih dahulu ya. Jadi jangan sampai mendahulukan orang lain. Kamu dulu, bukan egois teman-teman, tapi lebih pada ya kamu punya hak untuk bahagia, intinya itu. Dan ingat, kalian sendiri juga part dari semesta. Ketika kalian bahagia, maka kalian menyampaikan komunikasi pada semesta bahwa diri kalian menginginkan sebuah kebahagiaan. Tapi kalau kalian menderita untuk orang lain, maka bayangkan apa yang ditangkap oleh semesta di sini, bahwa kalian meminta sebuah penderitaan. Jadi hati-hati ya teman-teman Leo. Selalu utamakan diri kalian. Kalian punya self worth ya. Itu. Lalu kemudian mari kita masuk lebih dalam melalui tarot. Dari sini sekali sudah jelas sekali ya energinya. Tapi tidak apa-apa. Kita lihat lebih dalam lagi terkait people pleasing energi ini. Kita shuffle 1, 2, 3. Oke, let's play the deck. Kartu pertama untuk Leo, 5 of Wands di masa lalu. Masa sekarang 2 of Wands. Di masa yang akan datang 4 of Pentacles. Ya, di sini saya merasa ya, bottom of the deck 7 of Swords. Ya, di sini saya merasa kalian ini ya ingin terbebas dari sesuatu gitu ya, tapi kalian berusaha untuk menahan diri tampaknya dengan adanya energi Patience di sini dan adanya energi people pleaser di sini. Jadi underlying energinya kenapa kok kalian semua seperti ini, itu kalian karena ada kartu 7 of Swords di sini. 7 of Swords di sini adalah kartu strategi atau bisa jadi kartu manipulasi. Ya teman-teman ya. Jadi entah sudah ada terjadi manipulasi pada kalian atau kalian berusaha untuk memanipulasi atau mengatur strategi terkait sesuatu ya. Di sini. Dan di masa lalu ya, kalian seperti sudah membicarakan ini dengan seseorang ya. Dan kalian sudah berdebat. Entah seseorang ini ada di sekitar kalian berupa ya orang yang kalian sayangi, atau teman kalian, atau pasangan kalian gitu ya, atau orang tua kalian gitu ya. Kalian sudah mendebat tentang ini. Kalian sudah berkonflik sama mereka.
gitu ya. Bisa jadi juga konflik ini juga hubungannya dengan diri kalian sendiri. Jadi kalian berkonflik dengan diri sendiri di masa lalu dengan adanya energi Five of Wands ini. Lalu di masa sekarang ada energi Two of Wands. Kalian akhirnya memikirkan untuk pergi, teman-teman, untuk keluar di dunia luar gitu ya. Ketika kalian menghadapi sebuah hambatan gitu ya, kalian sebenarnya dalam diri kalian ingin bebas di sini. Kalian ingin sesuatu yang baru, kalian ingin sesuatu yang ya basically yang membuat kalian bahagia ya di sini. Tapi kemudian di masa depan ada energi Four of Pentacles. Four of Pentacles ini energi apa ya? Energi bertahan gitu ya, energi terkungkung, energi kalau ini kaitannya dengan material, berarti kalian di sini dalam posisi masa depan tuh nantinya kalian akan menabung. Mungkin bisa jadi saat ini kalian tidak bisa move on atau bergerak ke tempat yang kalian inginkan gitu ya. Kalian berusaha untuk bersabar, kalian mungkin sedang tidak ada uang atau kekurangan material di sini. Jadi di masa depan kalian memutuskan untuk menabung. Atau bisa jadi skenario yang lain adalah ya kalian berkonflik dengan seseorang dan kalian berusaha untuk melepaskan diri dari orang itu. Kalian melihat dunia luar tapi kalian untuk menahan diri di sini karena ada energi people pleaser. Kalau kalian meninggalkan orang ini, otomatis orang ini nanti tidak akan bahagia dan itu akan menimbulkan sebuah kekecewaan dalam diri kalian ya. Bahwa kalian gagal untuk membahagiakan orang ini. Gitu ya teman-teman Leo. Oke, lebih dalamnya mari kita klarifikasi semesta. Kenapa kok teman-teman Leo ini memilih untuk bersabar? Mohon bantuan semesta. Arahkan teman-teman Leo di sini. Kita shuffle 1, 2, dan 3. Oke, split the deck. Five of Wands diklarifikasi dengan Seven of Cups. Lalu kemudian the Dead. Lalu kemudian Ace of Pentacles. Ya, di sini saya merasa Five of Wands dengan Seven of Cups. Ya, di sini kalian bingung ya. Di sini kalian bingung dengan apa yang ada di depan kalian, apa yang mesti harus kalian lakukan. Ada sesuatu yang membingungkan kalian. Dan akhirnya kalian berusaha untuk mencari jawaban itu. Dan akhirnya berujung pada sebuah konflik gitu ya, akibat kebingungan kalian ini. Nah, konflik ini nantinya diklarifikasi juga dengan the Dead. Ini adalah energi perubahan yang secara perlahan. Jadi perlahan-lahan kalian menyadari sesuatu dan kalian perlahan-lahan seperti dibukakan matanya oleh semesta gitu ya. Bahwa tampaknya yaitu tadi, utamakan diri kalian terlebih dahulu ya teman-teman Leo. Itu sudah benar. Dalam artian ya, we are not everyone cup of tea ya. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Persoalan orang lain bagaimana ya, mereka sudah seharusnya bertanggung jawab atas diri mereka sendiri ya Leo. Dan kalian mulai menyadari itu. Cuman kalian di masa lalu berkonflik itu tadi dengan energi people pleaser ya. Kalau misalnya kalian tidak membahagiakan orang ini, kalian ada kekecewaan yang kalian peroleh. Di sini ada kalian rasakan kekecewaan yang kalian rasakan di sini ya. Lalu kemudian dengan Five of Wands juga kalian diklarifikasi dengan Ace
of Pentacles. Ya, ini tampaknya di masa lalu kalian mulai menyadari potensi kalian di sini. Saya lihat potensi apa itu bisa jadi material, apapun itu ya, skill atau apapun itu. Selama ini mungkin orang-orang menganggap kalian underdog gitu ya, orang yang ya bisa dibilang punya kemampuan average, padahal sesungguhnya kalian melakukan itu demi kebahagiaan orang tersebut gitu ya, demi supaya orang ini yang maju, yang bersinar gitu ya. Nggak apa-apa aku tak di belakang layar aja gitu ya, tapi itu justru malah yang membuat kalian akhirnya menderita gitu ya. Akhirnya orang lain yang mendapatkan rewardnya, kamu di sini yang di balik layar kamu hanya bisa menelan ludah gitu ya. Dan kalian menyadari itu, dan kalian paham bahwa kalau misalnya aku lebih mensupport diriku sendiri seperti layaknya aku mensupport orang ini untuk bahagia, tentunya aku bisa berada di posisi dia yang lagi bahagia saat ini gitu ya. Jadi teman-teman Leo, kembali lagi, tidak apa-apa kalau sudah pengalaman kayak gini, diambil saja hikmahnya ya, untuk ke depan jangan sampai people pleaser lagi ya. Itu lalu kemudian energi saat ini, mari kita klarifikasi semesta. Energi saat ini dengan Two of Wands, apa yang akan dilakukan teman-teman Leo saat ini setelah dirinya menyadari bahwa Pentacles yang sesungguhnya adalah dirinya sendiri. Oke, let's play the deck. Three of Wands diklarifikasi dengan Three of Cups. Two of Wands diklarifikasi dengan Three of Cups. Lalu kemudian Two of Wands diklarifikasi lagi dengan Five of Swords. Lalu diklarifikasi lagi dengan The High Priestess. Ya, saya menangkap ada sebuah energi info ya di sini teman-teman. Nggak tahu, agak sedikit unik saja apa yang saya rasakan di sini dengan adanya energi Two of Wands diklarifikasi dengan Three of Cups di sini. Ya, di sini kalian seperti mencoba untuk mencari keluar ya, mencoba untuk mencari info keluar. Kira-kira orang yang tak dukung ini, orang yang tak bahagiakan ini, apa komentarnya terkait aku yang sudah berusaha mati-matian di balik layar untuk dirinya, gitu ya. Dan ya, tentunya orang-orang yang kalian mintai informasi itu memberikan informasi apa adanya kepada kalian di situ ya. Jadi ini saya menangkap seperti ada energi sebuah perkumpulan di sini ya. Kalian mendatangi sebuah perkumpulan, entah itu kantor ataupun rumah gitu ya, ataupun keluarga besar gitu ya. Kalian menanyai mereka satu persatu gitu ya, orang-orang yang setidaknya tahu tentang orang yang kalian dukung ini ya. Jadi saya merasa kalian di sini seperti membela seseorang gitu ya. Membela seseorang, tapi dalam hati kalian merasa bahwa orang ini yang mendapatkan rewardnya, sedangkan setelah orang ini mendapatkan rewardnya, orang ini melupakan kalian gitu ya. Itu. Nah, ini dijelaskan juga dengan Five of Swords, sebuah kecurangan, sebuah energi menang apapun kondisinya, apapun resikonya, gitu ya. Jadi di sini seperti ada energi menang dengan curang gitu ya. Jadi orang ini seperti memanfaatkan kalian dengan baik sekali gitu ya. Kalian yang susah-susah bekerja di balik layar, orang ini yang mendapatkan rewardnya.
Tetapi untungnya kalian bagian dari semesta, dan ya kembali lagi semesta tidak terima ya kalau misalnya kalian diperlakukan seperti ini. Dan diklarifikasi lagi dengan The High Priestess, sebuah rahasia keluar ya. Semesta sendiri yang menunjukkan, yang mengeluarkan itu, yang mengarahkan kalian pada sebuah informasi ini, gitu ya. Itu dengan energi Two of Wands. Jadi kalian mendapatkan jawabannya di sini, yang sesungguhnya. Gimana kira-kira orang ini bicara pada orang lain terkait kita gitu ya, terkait teman-teman Leo dan seseorang ini gitu ya. Saya tidak melihat adanya energi core card di sini, tapi kalau dilihat dari major arkananya ya The Death itu bisa jadi Scorpio. Lalu kemudian High Priestess di sini Pisces ya, water sign. Lalu kemudian kita klarifikasi berikutnya dengan energi Four of Pentacle semesta. Kira-kira ke depan apa yang dilakukan teman-teman Leo di sini? Mereka menahan diri untuk apa? Kita klarifikasi, shuffle 1 2 3. Oke, let's split the deck. Four of Pentacles diklarifikasi dengan Ace of Swords. Ya, kalian sudah mendapatkan jawabannya. Lalu kemudian Ten of Wands. Wah, jelas sekali energinya teman-teman Leo. Lalu kemudian Queen of Cups. Nice. Suka sekali saya ini Leo. Bagus. Bottom of the deck, Three of Pentacles. Ya. Kalian pada akhirnya menyadari ya Leo, apa yang sudah kalian lakukan di sini, people pleaser itu sama sekali tidak menguntungkan kalian ya. Jadi Four of Pentacles di sini diklarifikasi dengan Ace of Swords. Semesta memberikan sebuah clarity pada kalian ya, kejelasan melalui orang-orang yang sudah kalian gather informasinya, gitu ya. Orang ini gimana, prospekku ke depan gimana, gitu ya. Lalu kemudian kalian di sini ada energi diklarifikasi lagi dengan Ten of Wands. Kalian meletakkan akhirnya semuanya ya. Ini menjadi beban buat kalian ternyata selama ini dengan energi people pleaser ini, dan kalian berusaha untuk tidak mengulanginya lagi people pleaser ini ya. Dengan diklarifikasi lagi dengan Queen of Cups. Ya, bedanya Queen of Cups di sini, kalau Queen of Cups Rider-Waite kan dipegang saja sambil dilihat gitu ya. Queen of Cups di sini cupnya ditumpahin teman-teman. Lihat mukanya orang ini sudah tidak peduli lagi, dingin gitu ya. Jadi dia lebih menarik hatinya. Dengan adanya Four of Pentacles di sini dia menahan diri, dia menarik hatinya, dia sudah mulai tidak peduli ya sama orang ini. Kamu beban buat aku. Gitu ya. Jadi terserah wis apa yang kamu lakukan, mulai sekarang aku berfokus pada diriku sendiri. Dan itu bottom of the deck-nya tadi ya. Three of Wands di sini. Three of Pentacles. Three of Pentacles di sini ya. Akhirnya kalian di sini maju ya. Saya merasa di sini ada energi kalian yang akhirnya maju ke atas podium dan menjadi sorotan banyak orang. Gitu ya, bahwa kalian akhirnya membukakan mata orang-orang di sini bahwa selama ini yang berusaha sesungguhnya adalah kalian, gitu ya, bukan orang ini. Maaf. Jadi kalian di sini, kalau di klasik Rider-Waite itu ada orang sedang memahat tembok dan dia disaksikan oleh dua orang supervisor di belakangnya gitu ya. Jadi intinya Three of Pentacles di sini adalah master builder. Dia adalah pembangun yang sesungguhnya, gitu ya.
orang yang berusaha sesungguhnya gitu ya. Jadi Three of Pentacles ini, dan Three of Pentacles di sini orang ini nggak sekedar membangun, teman-teman. Saya yakin teman-teman Leo di sini kalian tidak sekedar membangun, tapi kalian membangun dengan menggunakan hati. Jadi bukan lagi 100%, bahkan 1000% kalian curahkan energi kalian untuk pekerjaan ini, untuk proyek ini gitu ya. Cuman sayangnya di masa lalu kalian mengusahakan itu tanpa adanya sebuah rekognisi, karena kalian merasa bahwa ada orang lain yang lebih berhak mendapatkan penghargaan gitu ya, padahal yang berusaha itu kalian. Nah, ke depan kalian sudah tidak mau melakukan itu lagi, dan akhirnya kalian yang muncul ke permukaan, kalian yang menunjukkan yang sesungguhnya pada para panitia atau panitera di sini, atau penilai di sini ya, siapapun itu ya, supervisor atau apapun itu, bahwa kalianlah yang berusaha selama ini. Dan ya, pekerjaan kalau dilakukan dari hati teman-teman susah ditiru ya, karena ada unsur hatinya itu tadi, ada unsur lebih dari apa yang sudah ditargetkan gitu ya. Jadi kalau orang dalam pekerjaan ditargetkan 10 karena kalian bekerja dari dalam hati dan itu serius gitu ya, karena ini merupakan pekerjaan yang benar-benar passion kalian sekali, akhirnya kalian di sini melakukannya lebih dari target ya. Bisa jadi target 10 kalian lakukan 12 gitu ya. Itu. Dan pada akhirnya orang-orang merekognisi itu. Ya, kalian sudah tidak peduli lagi sudah sama orang yang berusaha kalian senangkan ini gitu ya. Oke, mari kita lihat saran dari semesta, teman-teman Leo. Apa sarannya untuk teman-teman Leo di sini semesta? Bagaimana caranya mereka unjuk diri bahwa mereka lah yang selama ini berusaha, bahwa mereka lah yang selama ini berjuang mati-matian, tapi demi orang lain mereka rela berkorban. Yang mana ini tidak benar ya. Oke, let's play the deck. Saran dari semesta untuk Leo. Pertama, Temperance. Yap, kalian di sini diminta untuk kembali lagi bersabar. The Magician. Oh, nice. Lalu kemudian Ace of Wands. Bottom of the deck, Page of Cups. Ya. Di sini kalian mulai memberanikan diri ya teman-teman untuk muncul ke permukaan. Jadi energi Page of Cups di sini, kata semesta adalah cobalah untuk muncul ke permukaan tanpa orang ini gitu ya. Berusahalah sendiri menghadapi para penilai gitu ya, atau para bos-bos di sini ya. Nggak perlu takut, coba aja. Jadi usahakan kalian sendiri yang naik podium di sini, nggak perlu nunggu orang ini ya. Lalu kemudian dengan energi Temperance ini, kalian dengan kesabaran yang kalian miliki, manfaatkan energi itu untuk kepentingan kalian sendiri. Jadi ubahlah image kalian yang semula selalu di balik layar. Kali ini usahakan kalianlah the star di sini ya. Kalianlah bintangnya, kalianlah yang paling berusaha di sini. Itu. Lalu kemudian semesta juga bilang The Magician, kalian adalah masternya. The Magician di sini adalah mastery card ya. Manifestor card. Jadi semesta di sini meminta kalian untuk memanifestasikan proyek ini tanpa bantuan orang lain, tanpa ada keinginan untuk menyenangkan orang lain selain diri kalian sendiri ya. Itu. Lalu kemudian semesta juga Ace of Wands. Ini passion kalian. Ini passion kalian. Jadi kejarlah passion kalian. Tunjukkanlah bahwa ini yang memang hobi kalian ya. Ini hobi kalian, ini yang kalian minati, dan ini yang kalian kuasai, luar dalam, atas bawah, depan belakang gitu ya.
Jadi tunjukkan pada mereka bahwa ini passion kalian, bahwa kalian adalah the true builder di sini ya. Oke, mari kita lihat saran dari Moonology untuk teman-teman Leo di sini yang sudah pernah dikecewakan karena people pleaser. Oke, let's play the deck. Kalian mendapatkan the end, full moon in Capricorn. Full moon in Capricorn, ya. The end of tough cycles approaches, ya. Di sini tampaknya yang dimaksud tough cycles atau siklus yang sulit ini di sini adalah siklus di mana kalian selalu people pleasing itu ya. Jadi itu sudah mulai berakhir dan ke depan kalian sudah tidak mau people pleasing lagi dan kalian berusaha untuk memudahkan hidup kalian di sini. Jadi ternyata siklus di masa lalu itu dengan adanya kalian people pleaser di sini itu malah menyusahkan kalian sendiri ya. Dan itu sudah mulai berakhir. Kalian sudah menyadari semua, sudah dibukakan oleh semesta melalui energi full moon di sini ya. Ada The High Priestess tadi ya. Jadi The High Priestess itu di kakinya ada bulan sabit kalau dilihat di Rider-Waite ya gitu ya. Jadi memang memanfaatkan energi bulan. Lalu kemudian mari kita lihat Animal Spirit Oracle. Animal Spirit apa yang perlu kalian terapkan dalam hidup kalian di sini? Oke, semesta mohon bantuannya untuk teman-teman Leo. Oke, cukup, let's split. Kalian mendapatkan Ram Spirit. Ram Spirit di sini perseverance. Ketahanan ya. Ini tadi selaras juga ya sama full moon in Capricorn ya. Capricorn itu kambing gunung, Ram itu juga ya kambing gunung ya, kambing gitu ya, bangsa kambing nasian ya. You have many gifts. Nah, tadi ya, no problem can withstand the power of your mind. With patience, you can reach your mountain top. Never give up and good luck will follow. Ya, itu ya. Intinya gift itu ada dalam diri kalian ya. Jadi kalian tidak perlu menggunakan gift itu untuk orang lain, untuk kebahagiaan orang lain. Gunakan itu untuk diri kalian sendiri. Gitu ya. Nggak ada masalah yang bisa menghalangi kalian. Dan kalian diminta untuk jangan menyerah ya. Jangan menyerah, coba dulu ya. Tampilkan diri kalian dulu ke depan bos-bos ini atau siapapun itu penilainya ya, orang yang punya otoratif figur di sini. Gitu ya, coba tampilkan dulu usaha kalian, apa yang sudah kalian kerjakan. Sisanya semesta yang handle. Ya. Oke. Leo, sekian bacaan dari saya kali ini. Sampai jumpa di bacaan Leo yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran. Salam satu semesta. Terima kasih.